10 ppm. Kalau ini Dickson tadi trans ya. Ini saja saya celup. 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau mengaplikasikan GA3 ya, atau hormon giberelin pada brokoli anggur saya ya. Ini adalah ada yang umurnya 23 HSP, ada yang 20 HSP. Ya, kalau ini adalah trans ini umurnya sekarang adalah 23 hari setelah pruning. Kondisinya sudah brokoli ya, sudah besar-besar juga. Dan ini adalah waktu aplikasi GA3 yang pertama ya. Sudah berbrokoli semua, rata-rata membawa brokoli semua untuk trans ini ya. Jadi ini sekaligus buat teman-teman yang sudah request untuk contoh cara aplikasi GA3 ya. Dan pada hari ini saya mau mengaplikasikan GA3 dengan ukuran ada yang 5 ppm, ada yang 10 ppm, ada juga yang tidak menggunakan ukuran ya. Ini contohnya, ini juga Dickson. Kalau Dickson ini sekarang 20 HSP ya, 20 hari setelah pruning. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa harus diberikan GA3 atau hormon giberelin ini. Ya, ini adalah contohnya. Ini contoh yang tidak menggunakan GA3. Bisa dilihat untuk tangkainya, ini jarak antar tangkainya saling berdekatan teman-teman ya. Ya, sebenarnya tanpa GA3 juga boleh, tapi yang kita lakukan adalah melakukan penjarangan. Jadi kita lakukan penjarangan agar meminimalisir untuk beri-beri anggur ini bisa saling berdekatan. Jadi kita buang 40-50%. Itu kalau saya penjarangannya cukup ekstrim ya. Makanya kita lakukan pencelupan GA3 ini tujuannya agar malai daripada tangkainya ini panjang, kemudian jarak antar tangkainya ini juga bisa ada jeda, dan juga agar pada akhirnya juga beri-beri anggur ini tidak terlalu berdekatan. Karena kalau beri anggurnya tidak berdekatan, otomatis mengurangi resiko terkena jamur dan juga crack atau pecah beri. Nah, kemudian yang mau saya gunakan adalah Mr. G ya. Ini adalah produk dari Travatic Farm ya, atau teman saya namanya Kang Warso. Ini sudah produk yang sudah sangat mantap sekali ya. Banyak sekali yang menggunakan produk ini. Produk ini adalah dosisnya 1 tetes sama dengan 5 ppm. Cara penggunaan: larutkan 5 tetes per liter air. Semprot atau celup selama 5 detik. Ya, jadi di sini saya mau aplikasikan dengan 3 versi ya. Dimana untuk yang pertama itu saya akan gunakan 5 ppm. Ada juga brokoli yang mau saya aplikasikan 10 ppm. Ada juga yang mau saya aplikasikan 1 liter air itu cuma 2 tetes Mr. G. Jadi nanti saya cek juga untuk ukurannya ya, menggunakan TDS biar lebih akurat lagi. Karena untuk GA3 Mr. G ini sangat-sangat akurat sekali untuk ukurannya ya teman-teman ya. Karena saya juga sudah menggunakan beberapa kali, dan untuk hasil pengukurannya ini selalu tepat atau selalu akurat. Jadi langsung saja. Ya, di sini sudah ada Mr. G ya. Adalah produk yang sangat bagus. Banyak sekali teman-teman saya sesama pengangguran menggunakan ini ya. Dan ini teman-teman ya, untuk 1 tetes sama dengan 5 ppm ini ada di 200 ml air. Sudah saya ukur ya beberapa kali, hasilnya tetap sama. Jadi untuk 1 tetes sama dengan 5 ppm ini kita memerlukan 200 ml air. Jadi bisa dikatakan setiap 1 tetes ini menghasilkan 5 ppm kalau kita larutkan dalam 200 ml air. Ya, pertama
ini adalah masalah air yang sering menjadi perdebatan ya. Jadi ini saya dapat jawaban langsung dari Kang Warso tentang air ya. Jadi untuk air ini ternyata berapa ppm pun atau air bakunya ini nggak masalah. Yang penting adalah air bersih. Dimana air yang bersih tentu saja air yang jernih ya, tanpa tercampur logam dan sejenisnya. Atau kalau mau aman bisa menggunakan air mineral. Ini contohnya air mineral ya, yang di dalam botol kecil ini. Atau ini yang di wadah ini adalah air di tempat saya atau air pegunungan. Karena saya tinggal di pegunungan. Untuk airnya juga sangat-sangat jernih ya. Maksudnya kalau mau sebagai pembanding ini bisa menggunakan air mineral. Ini bisa air galon dan sejenisnya. Pokoknya air yang telah melewati fase fertilisasi sehingga menjadi bersih ya. Namun yang saya mau gunakan bukan air mineralnya tapi air tempat saya atau air pegunungannya. Ini maksudnya sebagai pembanding ya teman-teman ya. Karena ini juga saya dikasih tahu Kang Warsonya langsung, kalau ppm daripada airnya ini tidak pengaruh, yang penting airnya itu air bersih. Ya, jadi mau saya larutkan 2 ya. 2 gelas di sini sudah saya siapkan masing-masing 200 ml, dimana yang satu mau saya kasih 1 tetes, kemudian yang gelas yang kedua mau saya kasih 2 tetes. Nanti kita ukur ppm-nya ini dapat berapa. Ini gelas yang pertama, ini gelas yang kedua, saya isi juga 200 ml. Ini 200 ml ya teman-teman ya. Jadi sama kedua gelas ini saya kasih 200 ml air. Air bersih ya teman-teman ya. Ini adalah air langsung dari saya ambil di kamar mandi tadi ya. Dimana yang saya bilang tadi air tempat saya adalah air pegunungan. Jadi langsung dari sumber mata airnya langsung di gunung ya. Sangat bersih dan jernih sekali. Ini untuk yang pertama, saya ukur dulu ukuran airnya ya, atau biasa disebut dengan air bakunya. Ini ukurannya berapa ya. Ya, jadi ini air tempat saya ini ukurannya adalah 38 ppm. 38 ya teman-teman ya. Sebelum kita campur dengan Mr. G-nya, ini kita dapatkan ukuran 38 ppm. Ya maaf, saya ulangi. Ini pasti sama untuk hasilnya karena ini adalah mengukur air baku, pasti hasilnya sama yaitu 38 ppm. Jadi air di tempat saya ini yang saya sebut dengan air gunung tadi, ini mendapatkan hasil 38 ppm. Jadi seperti yang Kang Warso bilang tadi ya, di kontak tadi, atau saya japri ini, beliau mengatakan untuk air ini ppm-nya bebas, yang penting air bersih ya. Kemudian ini saya kasih 1 tetes, yang satunya saya kasih 2 tetes. Selanjutnya tinggal saya aduk saja. Setelah kondisinya tercampur rata, langsung saya ukur ppm-nya. Jadi tadi untuk ukuran awalnya adalah 38 ppm ya. Jadi harusnya nanti yang 1 tetes ini akan hasilnya adalah plus 5. Kemudian yang 2 tetes ini hasilnya akan plus 10. Jadi saya pakai TDS untuk mengukurnya ya. Saya aduk dulu untuk keduanya. Sampai tercampur rata. Kemudian saya diamkan sebentar. Kemudian langsung saya ukur.
Jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan air yang bagus itu berapa ppm, seperti yang dijelaskan pada sang yang punya produknya ya, yaitu Kang Warso dari Ravatic Farm, yang merupakan yang punya produk dari Mr. G ini. Untuk ppm airnya ini bebas, yang penting air bersih teman-teman ya. Ya, ini saya yang pertama ini ya, yang saya kasih 1 tetes, ini mendapatkan 43. Ya, jadi ini benar ya teman-teman ya. Berarti ini tadi 38, kalau kita tambah 5 menjadi 43. Jadi 1 tetes ini sama dengan 5 ppm ya. Dilarutkan dalam 200 ml air. Ini sangat-sangat akurat sekali untuk produk Mr. G ini ya. Sangat-sangat akurat ya. Bisa dilihat 43. Berarti ini untuk akurasinya ini sangat bagus ya. Mr. G 1 tetes ini menghasilkan 43 ppm. Ya, maksud saya 5 ppm, yaitu tadi 38 ditambah 5 hasilnya adalah 43 ppm. Jadi ini sangat-sangat akurat. Jadi saya coba yang saya kasih 2 tetes. Ya, yang ini apakah nanti akan plus 10 ya? Baik, ini tadi 38 dan sekarang hasilnya 48. Jadi sangat-sangat akurat sekali, dimana 2 tetes ini menghasilkan 48 ppm. Jadi sama dengan 10 ppm, karena 38 ditambah 10 hasilnya adalah 48 ppm. Jadi seperti yang saya bilang, untuk GA3 Mr. G ini untuk hasil ukurnya sangat-sangat akurat ya, atau akuransinya sangat-sangat tinggi. Jadi ini merupakan produk yang bagus ya teman-teman ya. Kemudian ini yang ketiga, dimana menggunakan 1 liter air saya kasih 2 tetes Mr. G. Ya, ini juga merupakan dikasih tahu Kang Warso juga ya, kalau ini melalui pesan singkat ya. Ini adalah pesannya, bisa dilihat. Jadi 1 liter dikasih 2 tetes Mr. G. Ini air bakunya ya, 38. Ya, kalau tadi memang saya sengaja, kalau yang pertama ini kan 5 mili dan juga 10, maksudnya 5 ppm dan 10 ppm ini karena memang saya mau jadikan pembanding ya. Kalau yang ini sesuai aturan ya, dimana aplikasinya juga jam 4 sore ya. Ini jam 4 lebih. Ini 1 liter untuk 2 tetes Mr. G. Ini saya ukur juga. Ini juga pasti hasilnya sekitar 2 ppm ya, karena memang sesuai yang saya bilang tadi, Mr. G ini akurasinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau 1 liter ini saya teteskan 2 tetes, ini pasti hasilnya akan 2 ppm. Jadi kita coba ukur aja. Dan berarti ini menjawab pertanyaan bahwa dengan menggunakan produk Mr. G ini kita tidak perlu menggunakan TDS ya, karena ukurannya sudah pasti sekali. Sangat-sangat pasti ya. Kalau kita mau 5 ppm, tinggal 1 tetes kita larutkan dalam 200 ml air ya. Ini contohnya, ini bisa dilihat hasilnya 40 ya. Seperti yang saya bilang tadi, 38 ditambah 2 hasilnya pastilah 40 ppm. Jadi memang akurasinya sangat tinggi sekali untuk Mr. G ini ya. Berarti ini berdasarkan kelarutannya, ini produk yang sangat recommended ya. Ya, baik, untuk yang pertama ini adalah yang 5 ppm ya. Ini berarti 200 ml tambah 1 tetes Mr. G. Langsung saja kita aplikasikan ke brokolinya.
sini ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini sudah saya tulisin 5 ppm Mr. G. Langsung saja saya celup ya. Ini untuk penyelupannya 5 detik saja, cukup jauh. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa dikibas-kibas. Tinggal yang satu. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Kita ke sini. Ini juga saya pakai 5 ppm. Masukin aja sama ininya nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Coba dikibas-kibas. Ini juga 5 ppm ya. Tersier yang ini. Masukin aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 ppm. 1, 2, 3, 4, 5. Apa dikibas-kibas agar tidak terjadi kristalisasi ya. Ini juga masih 5 ppm. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita lanjut ke yang 10 ppm. Ya. Nah, kemudian ini yang 10 ppm ya. Jadi 200 ml air, saya tetes 2 tetes Mr. G. Ini 10 ppm, udah ada tulisannya juga. 10 ppm. Kalau ini Dixon, tadi trans ya. Ini saja, saya celup. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sini juga ada yang 10. Ini ya, ini juga 10 ppm. Masukkan aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, 10 ppm. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu adalah contoh yang 10 ppm. Kita lanjut ke yang 1 liter, saya kasih 2 tetes Mr. G. Nah, kemudian ini yang 1 liter plus Mr. G-nya 2 tetes ya. Ini airnya. Sengaja saya cemplungin ke sini atau celupkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa dikibas-kibas. Kemudian ini ya. Ini juga sama. Celup aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita kibas agar tidak ada gumpalan airnya ya. Ya, baik teman-teman, itulah hari ini cara saya mengaplikasikan GA3 merek Mr. G. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Ya, nanti akan saya update hasilnya teman-teman ya. Jadi mau berhasil mau tidak berhasil, ataupun mau gosong sekalipun tetap saya update. Karena dari awal memang di sini saya bukan bermaksud menggurui, karena di setiap video saya selalu bilang, mari belajar bersama ya teman-teman ya. Jadi kalau ini hasil aplikasinya gagal, ini buat pembelajaran kita semua. Ya, baik teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil di rumah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Jadi buat yang mau pesan bibit silahkan, banyak ya, tinggal WA saja 083867120190. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.